Bapa Surgawi, terima kasih. Siapkan hati kami ya Bapak, jamahlah setiap pribadi. Supaya ada ruang kosong hanya untuk suara Tuhan. Yang kami rindu untuk mengerti, menikmati, dan terutama mengubah diri kami. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-18. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibendung dan terbaling dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah, sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ikan jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia dalam mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Ya, shalom bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom semuanya. Menjelang Natal itu biasanya orang punya banyak harapan-harapan. Dan karena itu terutama anak-anak punya harapan yang sangat besar. Mereka ada yang mengharapkan game yang baru. Ada yang mengharapkan jalan-jalan, mungkin libur kembali dengan orang tua atau sepatu baru. Tapi bukan hanya anak-anak, remaja juga demikian, bahkan orang dewasa. Mungkin dalam doanya, "Tuhan, aku hanya memandang kereta, bukan kereta kuda, tapi kereta yang pakai hibrid itu." Yang satu mungkin mengharapkan Avanza yang baru dan lain-lain. Banyak harapan-harapan yang orang miliki. Nyatanya di dalam hidup memang harapan itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Tiap orang banyakkan punya harapan. Ada yang punya harapan agar dapat jodoh yang baik. Ya, mengharapkan jodoh yang baik. Yang baik seperti apa harapannya? Dari tahun ke tahun bisa beda gitu ya. Ketika masih muda mengharapkan Tuhan berikan saya gadis yang cantik dengan badan seperti gitar Spanyol ya Tuhan. Seindah mungkin. Itu harapannya. Tapi ketika di umur 40, Tuhan gitar Spanyol atau bass betot Cina juga nggak ada masalah ya Tuhan. Yang penting dia sayang saya, barangkali begitu. Ya. Juga hanya harapan tentang masa depan keluarga. Kami mengharapkan anak-anak Tuhan biarlah sekolah paling kurang Singapura. Biar punya pengalaman luar negeri. Lalu punya pengharapan tentang pekerjaan. Jangan saya terlempar keluar. Walaupun sales tidak memenuhi syarat. Kita belum mencapai target. Bahkan harapan tentang kesehatan. Ya. Harapan tentang kesehatan kita. Apalagi di zaman sekarang makin banyak majunya ilmu pengetahuan. Orang sudah tahu apa yang namanya PAS ya, tentang ngetes prostat, orang tahu tentang apa itu ukuran yang baik untuk kolesterol, semua mengharapkan kesehatan dan seterusnya. Wajar, tiap orang punya harapan-harapan.
Kita yang ada di sini pasti punya harapan juga menjelang Natal dan selanjutnya. Nah, orang Israel sebagai bangsa pilihan juga sudah lama mengalami situasi yang tidak menentu. Terutama setelah pembuangan ke Babel, itu keadaan hidup mereka terus begini. Berat situasi mereka. Tetapi mereka tetap menyatu dan punya harapan. Salah satu harapan yang paling besar yang mereka miliki adalah tentang Sang Juru Selamat. Tapi bukan cuma orang Israel ya. Di Jawa juga kita kenal nanti Ratu Adil datang dan lain-lain. Harapan mereka tentang Juru Selamat seperti apa sih? Kami dibebaskan dari kesusahan. Karena kalau lihat orang Israel itu kecil ya. Dikelilingi ada bangsa Babel, ada orang-orang Mesir, ada orang-orang di sana Filistin, ada dikelilingi bangsa-bangsa raksasa. Begitu kecilnya mereka. Dan sering mengalami kesulitan. Karena itu mereka selalu mengharapkan, kalau nanti Sang Juru Selamat datang, nomor satu, kesusahan kita diangkat, tidak kita terus-terusan diombang-ambingkan, ditekan kiri kanan. Harapan mereka juga agar kalau Juru Selamat datang, kita dibebaskan dari kekurangan makan, kemiskinan, penjajahan. Bahkan ada yang sadar diri, kalau Juru Selamat datang, kami dibebaskan dari hukuman Tuhan. Dan mereka yakin, dalam harapan mereka, bahwa bila Mesias datang, apalagi kalau itu sangat kuat, ya, Sang Penyelamat akan memulihkan bangsa ini, mengalahkan segala kuasa setan, kata kitab Kejadian demikian tuh, yang menjadi penguasa pembawa damai, 2 Samuel 9 dan seterusnya, bahkan membawa keadilan. Bapak Ibu, harapan yang besar orang Israel, barangkali salah satu yang membuat orang Israel bertahan sebagai bangsa kecil di tengah-tengah bangsa yang begitu besar sampai saat-saat itu adalah karena punya kerinduan untuk datangnya Sang Juru Selamat. Kesusahan boleh ada, goncang iya, rapuh iya, ambruk tidak. Karena mereka punya itu. Mereka punya itu. Dan mereka menunggu dengan lama dan tidak datang juga. Ya. Apalagi kemudian mereka dijajah orang Romawi. Habis-habisan dah begitu ya. Persoalannya adalah apa harapan tepatnya tentang Sang Juru Selamat itu dipenuhi Tuhan pada waktu itu. Kira-kira itu awal dari yang kita baca tadi kitab Injil Lukas. Tapi yang paling menarik, mendadak di tengah itu muncullah Yohanes Pembaptis. Seorang yang muncul dengan berpakaian, kalau sekarang sih berpakaian rombang-rambeng begitu ya. Berpakaian yang seadanya begitu ya. Berpakaian jubah kulit unta, pakai begini begitu, yang istilahnya hanya pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang kelas sosialnya bawah. Dulu pekerjaan saya dalam melatih calon-calon pendeta di GKI, dan seringkali calon pendeta itu setelah lulus sarjana dilatih 2 minggu. Pelatihan pertama adalah saya minta mereka tiba di gereja jam 5 pagi, dan setiap orang hanya boleh bawa pakaian 2 setel. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau wanita boleh ditambahlah dengan pembalut wanita, dan itu tidak boleh lebih dari 3. Lalu setelah ketemu di gereja, saya katakan handphone hilang semua. Semua uang nggak ada, apa nggak ada, cuman KTP, 2 pasang baju, dikresek, tidak boleh lebih. Lalu berjalanlah kita. Sore kita pertemuan di Cirebon. Bagaimana Pak duitnya cuman nggak ada duit, terserah Anda. Nggak bisa lulus ini, tahun depan baru balik lagi, nggak usah jadi pendeta. Ada yang belajar minta-minta. Aja yang datang ke polisi Pasar Baru, Pak permisi boleh nggak saya nyemirin sepatu Bapak? Tolong kami mahasiswa perlu uang Pak untuk naik kereta api. Ada yang naik kereta api nyelip dari belakang, ngumpet, masuk ke WC tutupin, macam-macam lah perilakunya. Tapi yang paling dari kota ke kota, mengunjungi berbagai desa. Dan pada satu hari, tibalah mereka di satu tempat, di mana semua pakaian begitu kotor, saya bilang, semua kasih kepada saya. Kita kasih pakaian mereka yang paling jelek. Kalau Anda lihat di pasar-pasar baru, pakaian yang paling jelek 35.000 barangkali ya, ada ya. Baju 35.000 Pak sekarang. 25.000 juga ada. Ini lebih jelek lagi. Ada yang rombang-rambeng, pakai blue jean yang paling jelek, sandal jepit.
Kami suruh mereka masuk ke sebuah gereja di kota Surabaya. Setiap 3 orang masuk sebuah gereja, bermacam-macam gereja. Di situ kita lihat yang pakaiannya jelek itu diterima orang atau tidak. Dan saya ikut berpakaian seperti itu. Ada satu gereja begitu saya duduk masuk ke dalam, orang di sebelah saya langsung minggir, menjauh. Pendetanya ketika disalamin pun dia cuma ngobrol sama orang lain. Menarik sekali pengalaman jadi orang susah. Tapi inilah menarik, di tengah-tengah menunggunya Mesias datanglah seorang dengan tampilan kayak Yohanes Pembaptis. Dia berbicara luar biasa, mengingatkan tentang janji Mesias itu dan harapan itu akan segera tiba. Sangat menarik sekali, akan segera tiba. Dan di situ dia katakan juru selamat akan tiba. Di zaman ini kalian akan mengalami. Tetapi tentunya ini suatu pengalaman yang mengejutkan. Kenapa bisa mengejutkan? Mengapa orang yang Tuhan utus bicara tentang juru selamat yang datang di zaman itu juga tampil mengejutkan? Mengapa Tuhan seringkali tidak memenuhi harapan kita, Anda dan saya? Pernah gak sih punya harapan begitu? Ya, mengharapkan punya istri yang seperti ini, cantik, menarik, baik, sabar. Tentunya saya dapat masakan 3 kali sehari itu. Setelah kawin 10 tahun ternyata 3 kali sehari pakai Gojek, GoFood. Bisa saja terjadi demikian. Mengharapkan punya suami yang seperti ini adalah dia menjadi kepala keluarga dalam doa dan dalam ibadah. Ternyata dia lebih cinta pada K-pop dan nonton drakor. Sarangeo. Ya. Banyak kan kejadian kita harapan. Punya harapan kita dokter, anak kita jadi dokter. Ternyata dia lebih suka menjadi pemain anggar. Bisa saja terjadi. Harapan-harapan tidak selalu Tuhan penuhi. Dan ini juga pertanyaan, mengapa Tuhan tidak memberikan harapan seperti yang kita inginkan? Mungkin Lukas 2 akan menjawab banyak hal. Judul topik ini adalah menarik. Hari ini benar-benar saya lagi digoyang Tuhan. Pagi suruh memimpin ibadah yang cukup besar dengan judulnya apa? Ketika undangan saya baca, berikanlah hatimu kepadaku. Itu gampang doh. Ya, berikan lo hati seperti hatimu. Wah, ini bagus topiknya. Begitu tadi malam mau disiapkan topiknya, bukan hati, berikan kakimu kepadaku. Loh, maksudnya apa ini? Baca benar-benar telepon pendeta, maksud lo apa? Kenapa gue suruh khotbah kayak begini? Ternyata dalam sekali maksudnya. Tadi pagi luar biasa banyak jemaat menangis gitu ya. Hari ini begitu unexpected savior. Saya udah menyiapkan dari 2 hari lalu. Ini saya mau dijebak atau apa nih? Sebab juga ada satu film dan satu musik Korea dan Jepang tentang unexpected savior. Ya, apakah di sini jangan-jangan penonton K-pop semua nih, drakor semua? Ya, saya jadi hati-hati sekali kan ya. Saya diskusi sama anak saya perempuan, bukan deh, bukan Pak. Itu ceritanya begini-begini. Ini nggak mungkin Geprekis ngejebak papi ke situ katanya. Nggak lah itu. Ternyata dimaksud ini adalah topik kita bicara tentang juru selamat yang dinantikan itu bisa hadir di luar harapan kita, yang tidak diharapkan, unexpected savior. Tuhan yang hadir, yang menyelamatkan, yang memberi anugerah di luar ekspektasi kita. Apa yang dimaksud di dalam itu? Kita lihat Lukas 2. Kenapa pilih cerita tentang gembala? Banyak rahasia di sana. Saya mengajak Anda menggunakan 3T. Kita teliti, kita tafsir, lalu kita terapkan. T pertama, ya. Dikatakan di dalam Lukas ini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Ada 2 kata, kerja di padang dan di waktu malam. Perjalanan saya yang paling jauh di Padang adalah di Bromo, jalan sendirian dari ujung ke ujung. Pada jam 6 sore, ngeri loh. Nggak tahu kenapa saya lagi datang begininya ya. Saya tahu para pendeta sudah nunggu sana. Saya di sini nonton teman, jalan kaki sendirian setengah gelap. Cukup jauh. Tapi istri saya bilang itu nggak paling jauh Rob. Kamu ingat kamu pernah jalan jauh lebih jauh lagi di sebuah padang di luar negeri. Dan pada waktu itu ada ular segala.
Kalau bicara tentang gembala bekerja di padang dan malam hari artinya apa? Bekerja di padang itu situasinya nggak enak. Kalau siang panas luar biasa. Kalau malam dinginnya luar biasa. Temperaturnya. Tadi saya mencoba berjalan di Pasar Baru kelayar keluyur karena saya tiba di sini jam 2:30. Kelayar keluyur ke sono ke sini ke belakang. Pengen tahu aja udah lama karena dulu sempat gede di sekitar sini. Sumberia tuh yang mana, rumahnya ini Johan mana. Saya cariin panasnya luar biasa. Kalau di padang begitu. Tetapi malam hari dinginnya luar biasa. Jadi kita bicara tentang orang-orang yang hidupnya ini tidak nyaman. Bekerja demi nafkah rela tidak nyaman. Tapi dikatakan juga mereka tinggal sampai malam hari. Siapa sih yang mau kerja di malam hari? Maunya kita jam 9-10 kan sudah selesai makan. Kata dokter jam 11 sudah harus tidur supaya sehat gitu ya. Ya kalau kurang tenang pikiran nonton dulu lah Netflix atau lihat Spotify atau apa dan seterusnya. Tapi berarti mereka sampai jauh malam kerja dan kondisi tidak enak kerja terus. Berarti ini orang kalangan bawah. Orang masyarakat kalangan bawah yang tidak dinilai tinggi statusnya. Tidak punya prestasi, tidak punya prestise, tidak punya power dan lain-lain. Itu dikatakan tentang ayat 18. Ini cerita tentang itu terkait dengan Natal. Tapi yang menarik ada kata-kata tiba-tiba. Ya, lalu di ayat yang 9 dikatakan tiba-tiba lalu berdirilah seorang malaikat. Jadi di tengah rutinitas terbiasa dengan hidup yang rutin, yang udah biasa nggak enak, yang udah begitu-begitu aja, Tuhan tidak biarkan anak-anaknya hidup kayak begitu. Entah kita hidupnya rutin dalam kesenangan, hidup rutin dalam kesedihan, dalam masa bodohan, Tuhan tidak biarkan. Tiba-tiba didatangkan di sana malaikat, dan malaikat berkata sesuatu yang luar biasa. Tapi yang paling menarik dalam cerita itu adalah kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan terhadap kemuliaan Tuhan bukannya haleluya, mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Kesimpulan, ini orang-orang udah biasa hidup keras, hidup gak enak, hidup kacau. Begitu lihat kemuliaan Tuhan gak nyaman. Lebih nyaman lihat orang berkelahi barangkali. Lebih nyaman orang curi-curi domba. Kan banyak manusia yang begitu. Kalau melihat kondisi yang gak enak biasa, tapi begitu enak bingung gitu ya. Kembali cerita calon pendeta itu. Di berbagai kota kami datang dengan pakaian gitu, ditolak orang. Ada yang cuma salaman, mukanya buang muka gitu ya. Nggak enak deh, ya diperlakukan. Saya sengaja, saya melatih mereka bersama saya. Supaya kita ingat kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa-apa. Kita cuma hamba Tuhan. Mulailah dari situ. Kalau kamu nggak sanggup itu, jangan jadi pendeta. Jadi pendeta mesti siap. Diapain juga sama orang gitu ya. Demi Tuhan kita. Wah itu banyak yang nangis tengah jalan. Banyak. Tapi yang paling menarik dalam perjalanan seperti itu, ya, satu hari kami ketemu sebuah gereja yang begitu datang. Dari mana? Kalian capek ya, dikasih makan, kasih minum, kita sampai terharu sekali. Mereka nggak tanya siapa kami sampai akhir loh. Baru ketika pergi kita bilang, kami perkenalkan diri kali calon pendeta. Dan itu senior kami, saya diperkenalkan, menarik sekali. Dan pendetanya lain kali kalau ada perlu apa-apa, jangan sungkan ya. Waduh. Kami terharu, kami nggak biasa. Kami biasa lebih baik ditolak, karena udah terusan ditolak. Para gembala juga biasanya hidup dengan ngadepin serigala yang ngambil domba, majikan yang ngata-ngatain, nggak dianggap sama orang, dan tiba-tiba kemuliaan Allah sendiri hadir di tengah hidup mereka. Mereka bukannya sangat bersuka cita, bahkan jadi takut. Kok bisa ya begini? Timbul ketakutan. Mereka menyadari kenapa takut. Mereka takut karena mereka tahu saya tidak layak untuk ini. Saya tidak pantas dapat kemuliaan Tuhan seperti ini. Ya. Mereka sadar diri mereka. Tapi paling menarik ayat 10 dikatakan, jangan takut. Sesuatu yang di luar ekspektasimu akan hadir saat ini. Ya. Jangan takut. Sesuatu yang di luar perkiraanmu, harapanmu muncul saat ini. Saya tidak tahu apakah Anda punya pengalaman mujizat atau tidak. Apa yang tidak, pernahkah Anda mengalami apa yang tidak mungkin itu terjadi? Dengan tadi cerita yang di kursi roda, saya jadi ingat. Saya pernah kena penyakit hepatitis B yang cukup parah, Pak. Profesor Lesmana udah
Berapa tahun nanganin saya, waktu itu saya ingat Pak Stephen Tong juga, Pak Eka juga, dan saya. Kondisi saya yang paling parah. Dan beberapa orang mengatakan waktumu tidak lama. Saya bilang kalau waktu tidak lama, biarlah saya mencari saat-saat terakhir, pergi ke RRC menolong gereja bawah tanah. Saya ngeliat perjuangan mereka sebelum saya pulang. Dan di gereja bawah tanah itu 8 meter di bawah permukaan tanah. Di bunker kami melayani di sana. Ketika pulang, nah malam hari saya suka kabur dari situ cari makanan. Yang saya makan apa? Kalajengking di Wang Fucing. Sate kalajengking. Saya pengen tahu aja makanan orang Mongolia atau. Jadi sering makan sate kalajengking. Pulang ke Jakarta pasti lever berantakan hepar saya. Bawa ke lab, lapor ke Profesor Lesmana, kita diperiksa, antibodinya muncul. 10 tahun gak bisa muncul, kali itu muncul. Saya bengong. Dan istri saya katakan, mujizat itu ada. Jangan takut, mujizat itu ada. Tuhan bisa datang mengubah harapan kita yang tadinya mungkin sudah down, sudah tidak ada harapan, menjadi satu yang baru. Jangan takut. Seakan-akan pada gembala ini, kamu memang tidak berhak barangkali untuk hal yang mulia ini. Dan jangan takut, Tuhan sudah memilihmu. Hari ini telah lahir bagimu. Kok bukan untuk orang-orang kaya ya? Kenapa tidak disampaikan ini pada ahli-ahli Taurat? Kenapa tidak pada orang-orang Farisi? Kenapa bukan pada imam besar, pada raja? Kepada mereka nggak salah ini. Kalau saya gembala bertanya nggak keliru ini. Kok saya yang mendapat perhatian? Yang mesti diperhatiin itu kan orang-orang hebat. Saya ini siapa? Urusan kita cuma domba, nggak ngerti agama. Lalu bahkan diberikan tanda di ayat 12. Kesimpulan kita ini menarik ya. Our Savior, Juru Selamat hidup, lahir. Yang pertama-tama mendapat berita hebat ini. Langsung pada saat itu, bukan orang-orang yang paling berprestasi, berprestise dan punya power. Kalau sekarang barangkali kalau Tuhan berikan luar biasa, bukan gereja yang ukurannya bisa masuk ribuan orang yang bikin core hebat-hebat. Bukan gereja yang punya rakyat 20.000, 30.000. Mungkin yang Tuhan mau bicarakan hal-hal hebat itu pada gereja yang seukuran Anda. Yang punya persekutuan sangat. Saya respect dengan core Anda. Thank you. Luar biasa indah. Ya, sangat menyentuh hati, baik lagu dan lain-lain. Barangkali itu yang terjadi. Seakan-akan Tuhan berkatakan, kamu mengharapkan, orang Israel mengharapkan Sang Juru Selamat yang Raja Damai, yang ini, yang itu, nggak salah. Tapi ketika datang, harapannya itu yang begitu hebat, datangnya itu adalah justru kepada Raja, kepada mahkamah agama, tapi enggak loh. Justru orang yang di pinggiran, yang di sisi, yang tidak dianggap, yang Tuhan izinkan menerima berita Injil yang pertama. Juru Selamat sudah hadir. Ini kan mengejutkan buat kita. Ya. Bagaimana respon mereka seharusnya? Lihat ayat 15. Kalau saya di tempat mereka, saya katakan, nih jangan-jangan kita lagi stres aja nih, ngimpi macem-macem. Karena domba pada hilang barangkali lagi banyak masalah, kita punya hayalan aja, mengharap yang tinggi-tinggi, barangkali begitu ya. Udahlah, tadi tuh lupain aja lah. Halusinasi barangkali lagi halu. Ya. Atau kita bilang gara-gara vape-nya ini, vape yang kita pakai ini ada obatnya barangkali gitu ya. Kita nggak tahu lah. Atau mereka juga bisa berespon, itu benar nggak sih? Mari kita diskusikan, kita ngobrol-ngobrol, menganalisis. Kalau di gereja kan biasanya orang-orang hebat suka menganalisis banyak hal. Katanya si majelis, semua dianalisis sampai paralisis gitu ya. Nggak ada kelanjutan, katanya begitu. Tapi yang paling menarik para gembala ini tidak mengambil sikap begitu. Mungkin kalau ini orang Sanhedrin, dia rapat. Ini benar apa enggak? Ini enggak. Mari kita lakukan sesuatu. Kita datang ke sana. Melihat apa yang disampaikan kepada kita. Ya, tanda yang disampaikan ini. Marilah. Ya, marilah sekarang, bukan besok. Kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan. Jadi apa yang mereka dengar dari Tuhan bukan hanya masuk, mengerti dan menikmati, tapi menghasilkan tindakan nyata.
Perubahan nyata. Artinya apa perubahan? Dia tinggalkan kambing domba, resiko loh. Resiko gede kalau dimakan serigala gimana? Gimana kalau pada kabur? Harta yang begitu penting, nafkah mereka. Mereka kesampingan, tidak jadi prioritas. Aku mau menyambut Tuhanku lebih dari segala hal. Itu satu. Yang kedua, mereka ambil risiko dengan jalan malam hari. Malam hari kalajengking keluar, ular keluar semua. Malam hari mereka berangkat juga ambil risiko. Kenapa? Malam-malam rame-rame jalan dikira maling barangkali. Bisa digebukin orang kalau ketemu. Tapi mereka tetap jalan. Itu pengamatan kita. Penelitian kita. Di ayat 16 penelitian terakhir mengatakan gitu. Ketika tiba di kandang, mereka menyampaikan kata-kata Tuhan. Mereka lah penginjil yang pertama, saudara-saudara. Yang menyampaikan berita kelahiran Kristus. Bukan orang yang maha hebat, bukan sarjana teologi, bukan doktor teologi, bukan majelis, bukan orang hebat-hebat. Gembala. Gembala. Jadi apa yang diajarkan? Kalau itu teliti kita, tafsiran kita apa yang diajarkan firman Tuhan. Sulit untuk menolak mengatakan bahwa di dalam Natal pertama Tuhan datang untuk wong cile istilahnya, orang-orang yang kecil. Orang-orang sederhana. Orang boleh gak nganggap kita, pasangan gak nganggap kita, orang tua gak nganggap kita. Bagi Tuhan kita tetap berharga. Kalau Tuhan mengatakan, kamu punya harapan macam-macam, harapanku satu. Walaupun kau orang cilik, begitu kau kupilih engkau, kau akan melaksanakan yang kau inginkan. Kau tidak berpendidikan, oke. Yang tersisih, oke. Terbuang, oke. Tidak jelas masa depannya, oke. Sakit, oke. Tapi bukan hanya gembala. Lihatlah Maria dan Yusuf. Bisa bayangkan gak mendapat kehormatan mengandung putra Allah. Kita membacanya begitu. Kalau saya jadi Maria atau itu anak saya, auzubillah. Kalau orang tahu dibilang kawin, belum kawin udah hamil. Omongan orang gimana? Satu itu. Maria sendiri bisa perasaannya begini gak? Ini Yusuf percaya sama saya gak di seumur hidup? Jangan-jangan dia duga saya pernah nyeleweng. Yang ketiga, di tengah itu harus pergi meninggalkan tempat tinggal dasarnya. Kehilangan tetangga, kehilangan nafkah, kehilangan apa yang dia nyaman. Pergi kemana? Kagak jelas. Dan ketika pergi sana mau melahirkan, nggak punya BPJS travel. Akibatnya nggak ada rumah sakit yang buka, nggak ada poliklinik yang buka, nggak ada puskesmas buka. Lahirnya di kandang. Jadi ternyata Natal ini menggambarkan cerita tentang orang-orang wong cilik lagi, orang sederhana, orang kecil. Kesimpulan, jauh dari ekspektasi kita. Ekspektasi kita kalau Raja Damai hadir, tadi kita nyanyikan Raja Damai, ya, konselor dan sebagainya. Mestinya kan terhormat, kelihatan tampilannya. Tampilnya di istana, ini enggak, malah melibatkan orang-orang sederhana. Yusuf, Maria, gembala, baru kemudian ada orang Majus memang. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan tidak memenuhi harapan kita. Tidak selalu dalam hidup Tuhan memenuhi harapan Anda dan saya. Juga ketika soal juru selamat, Tuhan tidak memberikan harapan itu terpenuhi. Tapi mengejutkan. Karena yang dia utamakan bukan memenuhi harapan dan keinginan kita. Tapi yang Tuhan berikan adalah memenuhi kebutuhan kita untuk cinta. Untuk anugerah yang tidak terbayangkan. Untuk keselamatan. Untuk pemulihan. Dan untuk merasa diterima oleh Tuhan. Itulah. Karena itu kalau demikian, bagaimana menerapkannya? Sangat menarik ya. Sangat menarik. Jadi dengan kata orang punya harapan, kesusahan kita diangkat, kita dibawa sekarang jadi naik kembali karena Mesias datang sebagai orang umat pilihan. Bukan itu dikasih Tuhan. Yang kau butuh sebenarnya cinta. Sebab banyak orang Israel berpikir kalau aku ikuti aturan, kalau aku ikut melayani, ikuti Taurat, kalau aku ikuti semua yang Tuhan ingin, memberi persembahan, memberi ini dan lain-lain, aku diberkati. Hidupku diubah, kesejahteraan selalu padaku. Aku pemimpin di kota, di gunung, gitu kan ada gitu ya.
Tapi tidak demikian. Kalau begitu berarti kita sama Tuhan bertransaksi. Kalau aku memberi persembahan, aku banyak berdoa, aku aktif, dan Tuhan harus memberikan saya sesuatu. Kalau enggak dikasih. Itu hubungannya transaksi. Bukan hubungan romantis. Saya kalau istri saya bangunin saya jam 2, aku kepengen makan buah apel, bisa ambilin enggak? Jam 2 saya bilang. Karena dia memang kakinya lagi ada masalah, ya bangun. Ntar jam 4 masih lapar, saya kayaknya ada bacang, bangun gitu ya. Nanti pagi dia bilang, kamu capek sekali pasti ya. No, nggak capek. Udah setahun saya lakukan tuh dari Desember lalu sampai sekarang dengan berbagai penyakit dia, 3 macam penyakit, dan makin lama prognosisnya diagnosisnya makin parah gitu. Tapi yang paling menarik adalah dia tanya, kamu nggak capek? Saya bilang, anak-anak tanya nggak capek. Kalau cinta, kekuatan cinta mampu membuat kita hidup extraordinary. Inilah yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak memenuhi harapan, keinginan, tapi Tuhan memberikan pemenuhan kebutuhan yang memang sangat kita nantikan. Jadi Natal ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi sebentar lagi dengan melakukan apa yang sebenarnya Tuhan harapkan dari kita. Yaitu apa? Mungkin pertama, kalau begitu banyak orang-orang kecil yang Tuhan perhatikan, tugas kita juga seperti gembala membawa berita tentang kelahiran putranya pada orang-orang yang begitu sendirian, kesepian, tersisih, dan merasa putus asa. Itu bisa kita lakukan. Cari aja, banyak sekitar kita kok. Natal itu mestinya adalah saat menerima kunjungan Dia yang tidak terduga. Untuk itu seperti para gembala, harus ada saat di malam hari jangan terlalu banyak kerja. Nunggu dan diam. Mungkin pada saat itu Tuhan memberikan hal yang sangat tidak kita duga. Jadi kesimpulannya adalah kita mengharapkan juru selamat yang mewah, meriah, dan megah hadirnya. Ternyata juru selamat yang hadir begitu sederhana. Memperhatikan yang sederhana, yang sendiri, yang terpukul, yang tersisih. Menunjukkan cinta dan anugerah yang Dia berikan, keselamatan itu jauh lebih besar daripada perkiraan kita. Maaf, jauh lebih berat daripada perkiraan kita. Jauh lebih besar. Harapan yang Dia berikan itu luar biasa. Ya, dari kita. Supaya kita juga bisa dipenuhi dengan cinta kasih. Seperti cinta kasih Dia. Yang kedua, Natal ini berarti juga kita diharapkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah terima cinta begitu besar, bisakah kita sebarkan pada orang lain? Oh, saya nggak bisa Pak, saya kurang sehat. Tidak bisa bilang begitu. Orang sehat, orang sakit bisa saling nolong orang sakit. Pak, saya nggak bisa Pak, saya udah tua. Orang tua bisa nolong orang tua juga kok, mendoakan juga. Pak, uang saya nggak banyak, Tuhan nggak minta uang kok, hanya minta hati Anda. Itulah Natal yang pertama yang mengajarkan kita unexpected savior, juru selamat yang tidak terduga hadir, memberikan cinta yang begitu besar, bukan memenuhi harapan kita, tapi memberi cinta yang sangat indah bagi kita. Maukah Anda menyebarkan seperti para gembala dan membuat orang pulang bersukacita karena tidak? Ada yang mengharapkan mujizat selama masa Natal? Ada yang punya harapan minta pada Tuhan? Ada melihat orang yang punya harapan belum terpenuhi? Doakanlah. Tuhan berkati Anda. Amin.